malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu 'alan nabi Muhammad. Shollu 'alan nabi Muhammad. Shollu 'alan nabi Muhammad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin anhalu bihil qadu wa tanfaridu bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamanu biwajil karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi biadadin kulli ma. Sekali lagi bareng-bareng yang lebih khusyuk. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil quranu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bihir rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamanu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadin kulli malulillah. Shollu 'ala nabi Muhammad. Beli jengkol di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Orang jonggol, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Saya yakin tadi sore hujan, tapi yakinlah hujan itu turun bukan jatuh, karena yang jatuh aku, jatuh hati sama kamu. Percayalah, hujan pergi meninggalkan genangan, Gus Miftah pergi meninggalkan kenangan. Ya salam. Yang teriak ya salam pasti janda. Saya malam hari ini hadir bersama Kang Deddy.
karena rasa cinta kami kepada Bapak Ibu sekalian. Hujan cinta kami kepada Bapak Ibu itu seperti hujan yang turun di malam hari. Dia tetap turun ke bumi walaupun tidak pernah menjanjikan pelangi. Ini bulan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan barokah. Di awal tadi kita disaksikan bagaimana Kang Dedi mengajak kita semuanya untuk berpikir. Ketika ada orang membantu, mindset yang ada di otak kita itu seharusnya adalah, kok saya nggak dikasih, itu salah. Tapi bagaimana kita termotivasi supaya bisa memberi seperti Kang Dedi. Seringkali saya berbagi, orang teriak, Gus saya belum dapat. Ini salah. Ketika ada orang berbagi, seharusnya pola pikir kita adalah, saya besok harus bisa seperti Kang Dedi. Besok orang Jonggol lebih sukses daripada Kang Dedi. Kecuali persoalan istri. Soal karir harus lebih sukses daripada Kang Dedi. Amin. Soal rezeki harus sukses daripada Kang Dedi. Amin. Ini wajah yang penuh dengan optimisme. Apalagi pecinya NU, saya doakan masuk surga. Pecinya. Orangnya, enggak Allah. Saya itu pengen ngomong bahasa Sunda tapi nggak bisa-bisa. Kata Kang Dedi, syaratnya cuma satu kalau bisa ngomong Sunda. Harus nikah sama awewek Sunda. Tapi kan aku setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Saya harus ngomong seperti itu karena direkam kamera. Bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk berbagi. Maka ada satu hadis yang bunyinya, Al-jannatu mustaqun li arba'in. Surga itu merindukan 4 golongan. Kalau kita rindu surga itu pasti. Tapi pertanyaannya adalah apakah surga rindu dengan kita? Kalau kita merindukan Nabi itu pasti. Tapi pertanyaannya apakah Nabi merindukan kita? Kalau kita merindukan Allah itu pasti. Pertanyaannya apakah Allah merindukan kita? Coba dijawab. Anda pilih mana? Mencintai apa dicintai? Lebih enak mencintai apa dicintai? Begitu banyak orang tersiksa gara-gara mencintai tapi tidak dicintai. Betul Bu? Kalau saya disuruh milih, saya milih dicintai daripada mencintai. Apalagi hari ini mohon maaf, yang jomblo-jomblo, nyamuk saja ditepuk pakai 2 belah telapak tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Sakit. Memang boleh. Nah, kalau kita mencintai orang, belum tentu orang itu bisa membahagiakan kita. Tapi kalau kita mencintai dan dicintai oleh Allah, Allah pasti membahagiakan kita. Kan sekarang banyak cowok mengatakan sama ceweknya, Dek, saya cinta sama engkau, tapi sorry, saya belum bisa membahagiakan engkau. Cewek sekarang pasti jawab, iya mas, saya tahu kamu mencintai saya, tapi karena kamu tidak bisa membahagiakan saya, sorry, saya akan mencari orang yang bisa membahagiakan saya. Makanya cowok-cowok harus ingat, nggak masalah kamu tidak good looking, tapi kamu harus good rekening. Karena cewek sekarang lebih memilih cowok yang good rekening dibandingkan yang good looking. Betul Bu? Karena berangkat dari good rekening akan menjadikan wajah istrimu glowing. Dan dibalik wajah istri yang glowing ada suami yang gulung komik. Makanya cowok itu harus sadar diri, sadar posisi, sadar rai, dan sadar rekening. Karena bagaimanapun bagi cewek, rekening itu adalah prioritas. Makanya ibu-ibu kalau cari menantu, yang ditanyakan biasanya sholatnya apa pekerjaannya. Nggak ada sholatnya. Dek, kamu sholat di mana? Kamu pernah adzan apa enggak? Kamu bisa khutbah apa enggak? Kamu banser apa enggak? Enggak ditanya. Yang ditanya pekerjaanmu apa, gajimu berapa. Makanya jangan kaget, laki-laki sama perempuan itu bedanya satu.
Laki-laki itu semakin kaya, dia semakin butuh perempuan. Perempuan semakin kaya, dia tidak butuh laki-laki. Betul? Gerimis? Oke, kita akhiri sampai di sini. Itulah bedanya cowok sama cewek. Cowok itu semakin kaya, dia semakin nakal. Tapi cewek semakin nakal, dia semakin kaya. Betul? Itu kalau cewek di sana, kalau di sini insya Allah lebih parah. Nah, apa yang dirindukan oleh surga? Yang dirindukan oleh surga ada 4 golongan. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin. Mudah-mudahan tadi siapa yang anaknya emis tadi itu? Iblis. Oh, Idris. Mudah-mudahan Idris masuk surga pertama kali. Berangkat setelah ngaji. Amin. Yang pertama, orang yang dirindukan oleh surga itu siapa, Bu, Pak? Talil Quran. Orang yang senang membaca Al-Quran. Makanya kalau di desa seperti ini, mohon maaf, semarakkan kembali gemar Ramadan di masjid dan di musola. Tadarusan, pukul beduk, anak-anak dibiasakan tidur di masjid kembali sebagaimana orang tua kita dulu. Sekarang Ramadan masjid gak ada ruhnya, sudah sepi, gak ada lagi anak-anak yang mau tidur di masjid dan di musola. Betul, Bu? Kalau dulu saya kecil, mohon maaf, belum ada listrik, belum ada PLN, kita tidur di masjid, temannya lampu sentir. Kalau di Bogor namanya apa? Damar. Damar ya, Mbak ya. Begitu kita bangun hidupnya hitam semua. Tapi nuansa Ramadan, subhanallah, siang malam kelihatan musola masjid begitu semarak. Sekarang nggak ada lagi yang mau. Sekarang orang tadarus malah dimarahin. Padahal anak kecil tuh pegang mic senangnya minta ampun, Bu. Kalau saya silakan anak kecil tadarus di masjid, semarakan Ramadan. Orang tua jangan egois. Mentang-mentang Ramadan masjidnya penuh, anak kecil nggak boleh ke masjid. Alasannya apa? Nanti takut ramenya anak kecil ganggu khusyuknya orang tua. Orang tua, kamu ingat, kalau orang tua berpikir ramenya anak ganggu khusyuknya orang tua, anak juga mikir khusyuknya orang tua ganggu ramenya anak. Betul, Bu? Kalau anak rame di masjid itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah tuh kalau ibu-ibu ngerumpi di dalam masjid. Yang suka ngerumpi biasanya jilbabnya hitam. Yang jilbabnya coklat, insya Allah pada baik. Saya tuh kadang-kadang gak suka dengan orang tua yang egois. Anak pakai speaker teriak-teriak di masjid dimarahin. Gak apa-apa, saya bisa ceramah gara-gara saya dulu seneng pegang mic. Akhirnya kebablasan sampai sekarang. Kemana-mana pegang mic. Tapi kalau saya pulang, gantian mic saya yang dipegangin. Kang Deddy gak ada yang megangin. Ini latihan. Saya bisa mimpin tahlil, yasinan, manakiban bukan karena saya belajar, karena itu bapak saya ke masjid, ke musola, bapak saya ngimami sholat, saya di luar bunyikan petasan dar. Bapak saya nggak marah, didoakan, ya Allah mudah-mudahan anak saya jadi ahli sujud ya Allah. Bapak saya sholat, saya pukul kentongan, pukul beduk, akhirnya bapak saya marah, pukul beduknya disembunyikan. Akhirnya saya bingung mau mukul apa. Begitu bapak sujud, saya masuk sarungnya bapak, ketemu ini pukulnya. Anak kecil rame itu lumrah. Coba, yang anak-anak kecil ini habis ini makan bakso, semuanya saya traktir. Di dalam surga itu ada satu tempat namanya Darul Faroh, tempat yang paling menyenangkan. Tempat itu untuk siapa? Tempat itu akan disediakan oleh Allah bagi orang yang mau menyenangkan anak kecil. Dia akan mendapatkan tempat di surga yang paling menyenangkan. Makanya kalau saya pulang ke pondok, anak-anak ngaji di dinia di pondok, ada bakul bakso lewat, saya panggil, Mang, kesini. Masih nggak baksonya? Masih banyak, Gus. Ya sana, dijual lagi. Namanya gua cowok apaan?
tadarus, kirim makanan supaya mereka betah di masjid. Sekarang susah mencari generasi anak-anak yang mau tinggal di masjid, betul? Susah. Gara-gara apa? Orang tua ini terlalu banyakkan aturan. Takmir masjid juga kadang-kadang kurang ngajar. Kalau mau bangun masjid, ngemis-ngemis kalau kemarin minta sumbangan. Begitu masjidnya jadi, kebanyakan peraturan. Seolah-olah masjidnya miliknya takmirnya sendiri, betul? Gak boleh seperti itu. Sekarang anak tidur di masjid dilarang, katanya takut ngiler. Khawatir kalau subuh nggak bangun. Kalau ada orang tidur di masjid subuh nggak bangun, nggak apa-apa, sekalian disolatkan. Egois sama jadi orang tua. Dibuat seneng aja. Udah, anak-anak sini semuanya tak traktir bakso 3 juta. Mana ketua premannya mana? Satu yang besar tuh ketua premannya ini. Tapi semuanya teman-teman kamu traktir. Namamu siapa? Pinjam mic-nya dong. Namanya siapa? Rifki Eva Kurnia. Rifki Eva Kurnia. Berat badan kamu berapa? 90. Kamu jangan gendut. Ada penelitian di rumah sakit, cowok itu kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Coba lihat, sepil. Paling isinya kayak pentil. Kamu jangan gemuk-gemuk. Puasa dulu Gus Miftah berat badannya 108 kilo. Sekarang 72 kilo. Karena Gus Miftah rajin puasa, nggak makan nasi macam-macam. Sekarang badan saya six pack. Makanya kalau orang perutnya besar, burungnya kecil, Gus Miftah perutnya kecil, berarti burungnya kecil. Kamu kelas berapa? 9. Cita-cita pengen jadi apa? Orang sukses. Copet juga banyak yang sukses. Yang jelas. Apa? Orang sukses itu apa? Pengen jadi apa? Polisi, tentara? Presiden. Presiden gemoynya sudah masuk gemoy. Kenapa pengen jadi presiden? Majuin Indonesia. Idolamu presiden siapa? Prabowo. Wah, nggak bilang Prabowo nggak jadi tak kasih. Sekarang pertanyaannya begini, apa usahamu supaya kamu menjadi sukses? Sebagai seorang pelajar, kamu kelas 9. Apa usahamu yang bisa kamu lakukan supaya cita-cita kamu terwujud menjadi seorang presiden? Belajar. Belajar. Kamu suka pelajaran apa? SBK. SPK itu apa? Seni Budaya Keterampilan. Menari. Kamu bisa menari? Masa menari? Nggak meyakinkan bodinya? Oke. Kamu jadi tak kasih 3 juta untuk traktir teman-temanmu makan bakso, tapi syaratnya 1. Sebutkan 5 nama pahlawan di Indonesia. Masa nggak bisa? 1. Soekarno pakai deket mic. Soekarno. 2. Muhammad Hatta. 3. Sudirman. 3. 4. Imam Bonjol. 5. Lucinta Luna. 5 siapa? Bojonegoro. Pahlawan nasional Bojonegoro itu. Hah? Apa? Bojoloro. Iya. Pangeran siapa? Oh, Bojoloro. Pangeran Bojoloro, Pangeran Diponegoro. Itu. Udah, kamu sekarang pimpin segini banyak orang membaca Pancasila, kamu yang mimpin. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.
3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan untuk Rifki. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau saya belum diamplopi, kamu minta uang saya, itu kira-kira adil apa enggak? Wah, adil. Nah, nanti kalau diminta sama ibumu, jangan boleh ya. Karena uang kalau masuk ibu nggak pernah mungkin kembali. Termasuk uang lebaran. Itulah pertama kali anak punya pengalaman penipuan investasi bodong. Yang nipu siapa? Ibumu. Cirinya Pak, jilbabnya hitam. Udah, teman kamu traktir bakso semua. 3 juta untuk Rifki dan kawan-kawan. Ya, sama-sama. Kenapa panitia dikasih mic kurang aja? Subhanallah, sarungnya gajah duduk. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Sesuai. Nah. Talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Fasilitasi anak-anak di masjid untuk membaca Al-Quran. Pakai speaker, teriak-teriak gak ada masalah. Anak kecil kok. Kemudian yang kedua apa? Wahafidil lisan. Orang yang dirindukan surga itu adalah orang yang menjaga lisan. Hari ini tidak hanya lisan yang harus kita jaga, tapi juga jempol. Karena banyak orang mencaci maki sudah tidak menggunakan mulutnya, tapi menggunakan jempolnya, menggunakan postingannya, betul? Semua orang dimaki, semua orang dicaci, semua orang dimusuhi. Saya kadang-kadang heran, orang seperti itu lahir diadani atau dimaki-maki? Jangan-jangan dia lahir gak diadani tapi dimaki-maki. Maka semua orang dimaki-maki. Ini kayaknya hujannya semakin kenceng nih Kak. Saya hanya minta hadiah Fatihah 1. Besok tanggal 20 Maret pengumuman KPU akan dilaksanakan. Mudah-mudahan Indonesia baik-baik saja. Saya minta hadiah sekali untuk Pak Prabowo. Mudah-mudahan Pak Prabowo sehat dan panjang umur. Amin. Untuk Pak Prabowo, Al-Fatihah. Ibu, mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi jadi gubernur Jawa Barat. Amin. Yuk, kita selawat sekali. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Hasbi Rabbi